Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahjihi faqad iktafa wa ba'du. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, dan sebagaimana para sahabat dahulu, mereka selalu berdoa supaya amal-amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Mereka berdoa selama 6 bulan berturut-turut, dan 6 bulan sesudahnya menjelang Ramadan mereka berdoa semoga dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Marilah kita selalu mempertahankan konsistensi kita dalam beribadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Istiqomah ini merupakan perintah Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya di surat Fussilat ayat ke-30, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian berpegang teguh padanya, niscaya malaikat akan turun atas mereka untuk memberikan kabar gembira, agar kalian jangan takut dan bersedih. Bergembira dengan jannah yang telah dijanjikan buat kalian. Berikut ini ada 8 cara untuk menjaga konsistensi kita dalam beribadah setelah bulan Ramadan. Masing-masing kita punya kiat dan punya cara untuk menjaga semangat kita, khususnya dalam bab ibadah mahdhah. Semuanya saling melengkapi ya. Di antaranya ada 8 poin yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu menetapkan niat yang kuat. Niat ini menjadi alasan dasar seorang ingin melakukan sesuatu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal kita itu tergantung kepada niatnya. Dampak ataupun hasil yang dilakukan oleh seluruh amal kita itu tergantung kepada niatnya. Kita punya niatan untuk istiqomah dan melanjutkan kebaikan, maka itu insya Allah sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Lalu kita lakukan, maka catatannya menjadi penuh. Kalau tidak terlaksana sudah tercatat satu kebaikan. Untuk itu kita ingin menjaga rutinitas ibadah Ramadan supaya selalu terjaga. Kita harus meniatkan hal tersebut. Jangan sampai ada niatan lain di luar niat menjaga konsistensi dalam beribadah, apalagi jika niatnya untuk orang lain ya, yang disebut dengan riya, yang akan menjadikan tertolaknya amal kita. Dan satu lagi yang perlu kita ingat, bahwa ibadah adalah sarana untuk menjaga hubungan kita dengan Allah setiap hari. Dan Allah menyukai orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Jadi tanamkan mindset tersebut ya. As-silatu billah, kita terkoneksi selalu dengan Allah Ta'ala, yaitu dengan ibadah mahdhah khususnya. Adapun yang kedua, yaitu membuat jadwal ibadah harian. Yang mungkin ini terkesan agak teknis ya. Tetapi ya sebagai bentuk upaya tindak lanjut daripada niat tersebut, tidak ada salahnya, dan ini akan bisa membantu menguatkan kita ya untuk melaksanakan niat tersebut. Jadwal harian yang dimaksud itu adalah menetapkan kegiatan ibadah apa saja dalam satu hari. Misalnya kita ingin sholat fardu ya
secara berjamaah dalam sehari semalam, kemudian ada salat duha, ada membaca Al-Quran, membaca wirid pagi ataupun petang dan lain-lain. Semua ibadah tersebut kita jadwalkan dengan rinci dan jelas. Untuk menjadwalkan semua kegiatan ibadah tersebut bisa memakai teknik time blocking. Ini adalah teknik memblokir satu waktu tertentu untuk satu kegiatan secara spesifik. Dan teknik ini cocok sekali diterapkan melalui aplikasi Google Calendar yang seperti ini contohnya ya. Sudah tersedia aplikasinya di HP kita masing-masing. Misalnya ya, pukul 3 atau setengah 4 kita bangun untuk sholat qiyamul lail, dan lebih utama setelah tidur ya, kita sebelum sholat itu untuk mandi dahulu ya, supaya bisa memberikan kesegaran dan berdampak kesehatan yang baik bagi fisik kita. Kemudian lanjut untuk sholat subuh berjamaah, setelahnya kita wirid pagi, kemudian baca Al-Quran, pada saat jam 8 sholat duha, dan seterusnya. Ini setiap harinya seperti itu. Ini insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Adapun yang ketiga, yang bisa menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan adalah bergabung dengan komunitas atau lingkungan yang positif. Ini penting ya, agar kita mendapat motivasi untuk terus beribadah. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah dirimu, tidak bisa sendiri tetapi harus bersama-sama dengan orang-orang yang baik yang selalu berdoa pada waktu pagi dan petang. Bergabung dengan komunitas yang positif itu memiliki banyak manfaatnya. Selain mendapatkan motivasi, kita juga memperoleh banyak wawasan pengetahuan baru dari mereka. Kita juga akan sering beribadah bersama dengan mereka, seperti sholat berjamaah, kajian bersama, membaca Al-Quran bersama, bahkan mungkin berlibur bersama, dan syukur-syukur mungkin bisa umroh bersama, Masya Allah ya. Komunitas sosial itu sangat membantu sekali dan terbukti bisa mempengaruhi hidup jauh lebih baik daripada tidak punya komunitas. Asyaitonu ma'al wahid, syaitan ini akan bersama dengan satu orang. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan bersama dengan dua orang, syaitan lebih jauh, dengan tiga orang, syaitan lebih jauh. Kalau kita dalam sebuah komunitas yang banyak, maka syaitan takut untuk mengganggu ya, mengganggu kita. Fa inna alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Kalian harus bersama-sama dalam sebuah komunitas. Kalau karena sesungguhnya yang namanya musang ataupun serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Kalau kambingnya bersama-sama, serigalanya takut. Dan serigala yang mengganggu dalam kehidupan kita banyak, yang bisa mempengaruhi keimanan kita ini. Adapun berikutnya, yang keempat, yang bisa kita lakukan untuk menjaga konsistensi beribadah pasca Ramadan adalah menetapkan goals ataupun target yang kita inginkan. Memiliki target yang terukur dan harus dicapai. Ini bisa memberikan motivasi ataupun dorongan untuk tetap terus beribadah meskipun Ramadan telah usai. Jadi usahakan mulai menetapkan target untuk ibadah yang ingin kita istiqomahkan. Adapun target atau goals itu bisa berupa harian ataupun bulanan. Misalnya kita ingin membaca atau tilawah satu juz Al-Quran setiap harinya, ya itu sebuah niatan yang sangat bagus ya. Target tersebut sebagai goal harian, kita bisa menetapkan goal bulanan juga dengan menghafal satu surat tertentu. Apapun bisa kita tetapkan sesuai dengan kemampuan kita yang terukur dan secara jelas. Yang kelima adalah kita memanfaatkan teknologi. Ini juga penting ya, kehadiran teknologi memberikan banyak manfaat dalam kehidupan, termasuk mempermudah kita
dalam menjaga konsistensi ibadah. Manfaat teknologi itu beragam, tergantung dari aplikasi yang ingin kita pakai. Misalnya aplikasi untuk pengingat waktu sholat, aplikasi Al-Quran yang sekarang banyak sekali macamnya, di situ beragam ya tergantung target-target kita. Ada yang untuk belajar tajwid, ada yang belajar untuk tafsirnya, ada yang belajar untuk mendapatkan hikmah-hikmah kata-kata mutiara, nasihat-nasihat, pengingat dan sebagainya. Monggo silahkan dipilih hingga aplikasi edukasi keagamaan lainnya. Jadi silahkan cari aplikasi-aplikasi yang sekiranya kita butuhkan untuk mendukung aktivitas ibadah. Semua ini adalah sarana kebaikan, kita manfaatkan ya. Teknologi ini netral. Kalau kita ya teknologi berada pada orang baik akan menjadi sarana kebaikan. Kalau teknologi dimiliki oleh orang yang ahlul maksiat ya maka menjadi sarana keburukan. Kemudian yang keenam yang bisa kita lakukan adalah memperluas pengetahuan agama kita. Dengan memperbanyak pengetahuan, ini bisa meningkatkan motivasi untuk terus beribadah. Kenapa? Karena tidak jarang pengetahuan agama itu banyak mengandung hikmah-hikmah yang bisa menenangkan jiwa, dan tentu ketenangan jiwa adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kita harus terus memperluas pengetahuan agama meskipun Ramadan telah usai. Berkomitmenlah untuk terus memperdalam pengetahuan agama setiap hari melalui media belajar apapun, misalnya satu video kajian online per hari atau menghadiri satu kajian offline selama sepekan sekali atau mungkin setiap hari Jumat pagi misalnya. Kita hadir di masjid tertentu yang ada kajiannya sampai waktu syuruk dan kita sholat 2 rakaat setelah syuruk, maka itu luar biasa ya, fadilahnya seperti haji dan umroh secara sempurna. Bisa juga membaca buku agama sebulan sekali. Kemudian yang ketujuh adalah menyisihkan waktu untuk bermuhasabah. Kita melakukan introspeksi diri kita atau muhasabah, dan ini penting agar kita bisa mengetahui sejauh mana kita menjaga konsistensi. Kita perlu mengeceknya, apakah ada yang bolong atau tidak, ada yang perlu diperbaiki ataukah tidak, dan terus tanyakan hal tersebut kepada diri kita sendiri agar kualitas ibadah kita jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, kemudian wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu mempersiapkan apa yang akan dia lakukan untuk besok ya, untuk kehidupan yang akan datang. Persiapan kita terutama kehidupan akhirat ini seperti apa. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Wazinu amalakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang nanti di akhirat. Sedangkan yang terakhir adalah memberi self reward atau jadi memberikan penghargaan ya kepada ini diri kita ya. Ini penting sebagai bentuk untuk menghargai usaha kita dalam menjaga konsistensi rutinitas ibadah yang melelahkan itu. Tidak ada batasan hadiah seperti apa yang ingin kita berikan, entah berupa hadiah besar atau kecil, itu bebas asal kita menyukai hadiah tersebut. Terkait jenis hadiahnya juga bebas, baik bersifat material, berupa uang, makanan atau barang, atau spiritual, ketenangan jiwa. Dan cara memberikan self reward itu boleh dilakukan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jika jangka pendek kita bisa memberikannya setelah melakukan ibadah harian ya. Misalnya setelah membaca Al-Quran kita bisa menikmati kopi atau di sela-sela itu untuk menghilangkan rasa kantuk juga silahkan. Jika jangka panjang kita bisa memberikannya setelah melakukan berbagai macam rutinitas ibadah atau telah menyelesaikan satu goal besar, biasanya berupa bulanan ataupun tahunan. Misalnya setelah mengkhatamkan tilawah Al-Quran liburan keluar kota dan tasyakuran dan sebagainya. Ini merupakan
tahaddus bin nikmah, mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kemudahan untuk ibadah, itu perlu kita syukuri. Jadi ada pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya secara umum, tapi bisa kita aplikasikan pasca Ramadan, yaitu ahabul amal ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit, atau riwayat Muslim. Mungkin untuk menyamai ibadah di bulan Ramadan sulit karena Ramadan itu adalah sebagai puncak daripada rangkaian ibadah. Waktu kita sangat bersemangat di bulan Ramadan, maka pasca Ramadan mari kita jaga semangat ya, walaupun tidak bisa menyamai di bulan Ramadan, tapi paling tidak lebih meningkat daripada bulan Sya'ban atau bulan Rajab atau bulan-bulan sebelumnya. Barakallahu fikum jami'an, semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.